Bang Erik, Siap. sehat Bang? Sehat. Wah ini kalau genggamannya Bang Erik nih berarti ada hal yang besar yang mau kita bicara ini Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Abang dari kapan di Lombok Bang? Ini balik dari kayak Jakarta sekitar ya 4-5 hari yang lalu lah. 4-5 hari yang lalu. Oke. Ini for your information teman-teman. Jadi Bang Erik ini ya ketua dari Amanat KSB dari Sumbawa ya. Jadi Amanat itu adalah aliansi masyarakat Tambang. anti mafia tambang yang memang bergerak untuk melihat isu-isu lingkungan dan bagaimana tambang itu bisa berdampak baik untuk masyarakat. Ya. Ini kita mau bicarain masalah tambang, aman mineral. Ini raksasa ini Bang. Raksasa. Nomor 2. Nomor 2 Bang ya. Di Indonesia. Di Indonesia. Nah ini menariknya adalah berarti banyak persoalan-persoalan Bang yang akhirnya teman-teman Amanat ini jadikan atensi untuk dibawa ke pusat dan disuarakan. Kira-kira seperti itu berarti Bang? Betul. Jadi kalau kita bicara tentang aman mineral, karena Abang tadi mengatakan bahwa banyak persoalan, saya malah mengatakan segudang persoalan. Oke. Saking masalahnya banyak sekali. Sebut saja misalnya tentang kebijakan ketenagarkerjaan. Ya, ini bicara tentang seleri ya, kemudian roster kerja, kemudian bicara bagaimana hari ini saudara-saudara kita yang terdampak alert list dan blacklist sehingga mereka tidak bisa lagi menjadi karyawan baik di perusahaan inti ataupun di sub perusahaan yang ada di Aman Mineral. Kemudian kita bicara juga terkait dengan lingkungan, bagaimana mereka membuang tailing ini sudah berjalan puluhan tahun. Saya nonton videonya itu, Iya. Bang Johan Rosihan itu Betul. sampai berstatement. Oke. Betul. Nah, kita masih ingat sebenarnya di awal bagaimana semangat akuisisi saat itu bahwa dari asing ke nasional itu membawa semangat yang luar biasa. Oke. Akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat lokal, tentu kami akan jauh lebih profesional dan lain sebagainya, tapi faktanya hari ini justru berbanding terbalik. Sebut saja misalnya terkait dengan CSR yang hari ini tidak transparan, bahkan di RDP Komisi 7 saat itu kalau saya nggak salah ingat di bulan November itu ternyata CSR masih diutang. Ini kewajiban pun masih diutang. Ini yang cukup lucu dan cukup ya tentu menjadi pertanyaan kita semua. Ada perusahaan yang katanya profesional, Nomor 2 di Indonesia. nomor 2 di Indonesia, tapi CSR-nya justru diutang dan tidak transparan. Oh ini Bang, sebelum kita bicarain yang Siap. terlalu dalam Bang ya, saya sempat baca di beberapa media, puluhan media Bang, tapi ya teman-teman semua ya, isu tentang masalah tambang PT Aman ini hanya media nasional Bang yang nge-report, yang bicarain. Media lokal kok nggak ada kira-kira Bang? Ini Abang bisa jelasin nggak kira-kira kenapa tuh Bang? Ya saya pikir itu ruang dari media masing-masing ya. Saya mungkin tidak pantas kemudian menjas mereka kenapa tidak meliput. Apakah mungkin ada pertimbangan lain? Apakah misalnya ini kurang menarik seperti itu? Atau mungkin kurang memahami isunya jauh lebih dalam? Atau dilipat? Ya saya nggak berani bicara itu ya. Karena kalau nggak ada media lokal yang meliput, podcast Bicara Santai ambil alih Bang. Kalau Iya. kita ambil alih isu strategis ini, waduh. yang penting nggak dikapitalisasi aja ya teman-teman ya. Nah ini menarik nih Bang. Bicara tentang isu tambang, kan sebelumnya itu yang mengelola itu adalah Newmont Nusa Tenggara. Kemudian diakuisisi oleh Aman Mineral, ya dinasionalisasi. Semangatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan lebih kepada masyarakat lokal. Nah pertanyaannya sekarang Bang, sejahtera nggak masyarakat sekarang? Kalau kemudian pertanyaannya apakah masyarakat hari ini sejahtera, maka tentu tidak akan ada amanat apabila masyarakat sudah sejahtera. Iya. Karenanya keberadaan kami karena segudang persoalan tadi terhadap bagaimana keberadaan tambang hari ini tidak memberikan manfaat yang maksimal terhadap masyarakat lokal. Oke. Sebut saja misalnya sekarang bagaimana tenaga kerja lokal terkait dengan peluang mereka bekerja. Ya, ini sangat minim sekali. Kenapa saya katakan minim? Banyak sekali job-job yang hari ini didatangkan dari luar ya, termasuk tenaga kerja asing yang mestinya bisa dilakukan oleh orang-orang lokal. Makanya saya berkali-kali saya katakan di hampir setiap momen dalam konteks saya berbicara pertambangan,
apa susahnya sebenarnya bagi perusahaan menyiapkan SDM orang lokal? Oke. Kalau misalnya mereka butuh skill begitu, kenapa tidak disiapkan? Dilatih dong. Dilatih dong, disiapkan dong. Karena bagaimanapun mereka adalah sebenarnya pemilik hakiki dari Persis. apa yang mereka nikmati hari ini. Oke. Bayangkan saja sekarang misalnya mereka pecah rekor di tahun 2022. Penjualan profesional konsentrat mereka baik tembaga, emas, perak dan lain sebagainya itu di angka 3 miliar US dollar atau 47 triliun 47 triliun. rupiah. Itu kalau dari ujung Sape Pulau Sumbawa sampai di Lembar, mungkin kalau disusun uang itu kan banyak tuh, Bang. Fantastis. Fantastis ya. Fantastis. Atau misalnya kalau kita mau hitung dari semenjak mereka akuisisi Oke. dari 2016 2017 itu angkanya total mereka menjual konsentrat kita itu 7,2 miliar US dollar atau setara dengan 106 triliun. Dan itu udah masuk semua database-nya ke teman-teman amanat. Iya sudah. Dan ini kan bisa kita akses semua dan bisa dicek di SDM dan lain sebagainya. Oke, ini kita bicara hari ini nih by data ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai bilang ini Kita pertanggungjawabkan harus semuanya, Bang. Kita pertanggungjawabkan. pertanggungjawabkan. Nah, itu Bahkan yang- kita tantang kalau Aman Mineral merasa misalnya kita cemarkan nama baiknya, dilaporkan aja kita. Misalnya ada fakta-fakta yang tidak sesuai yang saya sampaikan hari ini, silakan saja dilaporkan. Iya, yang penting nggak dipermasalahkan lah podcastnya. Iya. Yang penting Yang podcastnya yang aman, Bang. podcastnya maksudnya ketua amanat. Oh iya. Siap. Aduh, ini baru belum apa-apa udah gas aja nih, gaspol, Pak. Bang, menarik juga. Bicara tentang Aman Mineral, kemudian Newmont, ya. Tadi tuh saya tertarik sama Abang, orang lokal itu harusnya dilatih. Kan tujuan dari tambang itu kan selain meningkatkan ekonomi, di situ ada transfer of teknologi dan transfer of knowledge. Ya. Nah, transfer of knowledge-nya ini, Bang, gimana tuh kalau memang masyarakat lokal nggak mau dilatih? Ya, saya sekarang bicara misalnya kita bicara CSR saja, Bang ya. Kalau di dunia pertambangan itu dia lebih dikenal dengan PPM, Bang ya. Misalnya sekarang bicara pendidikan. Di KSB itu hanya ada 8 kecamatan. Nggak banyak. Nggak sebenarnya. banyak. Jumlah penduduknya hanya 160.000. Kalau saja diberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik kami setiap tahun, nggak usah banyak, Bang. 10-20 orang saja per kecamatan. Maka 5 tahun ke depan ada berapa ratus mahasiswa Persis. yang siap berkompetisi terhadap beberapa bidang yang mungkin hari ini kami belum siap. Seperti itu. Iya. Sekolah kan di sekolah-sekolah terbaik karena itu juga hak kami. Hak teman-teman Iya, Sumbawa. tentu benar. itu hak masyarakat. Belum lagi kita bicara hal-hal lain. Misalnya saya berkali-kali saya sampaikan bahwa Tuhan itu menciptakan tambang di KSB itu tentu bukan tanpa sesuatu. Iya. Artinya sebenarnya Tuhan ingin masyarakat Sumbawa Barat itu hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Ya kenapa nggak diciptakan di tempat lain saja? Kenapa harus ada di Sumbawa Barat? Logis. Ya. Artinya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Iya. Sebagai manusia yang beragama tentu kita yakini itu. Iya. Ini anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya kemudian, kenapa hari ini justru angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat itu masih 2 digit? 13%-an, Bang. Iya, 13,54%. Logis nggak sekarang? Ada tambang nomor 2 terbesar di Indonesia, tapi angka kemiskinan kami 2 digit. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sehingga saya berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus sadar. Oke. Tambang ini suatu saat akan habis. Oke. Ketika mereka sudah bergelimang harta, kemudian mereka sudah mendapatkan keuntungan yang banyak, kemudian isi perut bumi kita sudah habis, mereka pasti meninggalkan kita. Pertanyaannya kemudian, apakah kita siap ketika mereka meninggalkan kita? Oke. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita bisa mandiri? Karenanya kehidupan pasca tambang ini harus menjadi catatan penting. Itu yang lebih mengerikan, Bang. Betul, Karena alam sudah dirusak, bahasanya seperti Betul. itu. Nggak bisa kembali lagi tuh. betul. Nggak seperti melipat tangan atau membalikan telapak tangan. Kalau saya bandingkan, Bang ya, ini kita flashback aja dikit, Oke. Bang. Nggak masalah kan? Siap. Oke, kalau kita flashback dikit, mana enakan ketika masih dikelola oleh Newmont Nusa Tenggara dengan Aman Mineral? Kalau pertanyaan ini kemudian disajikan kepada masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, saya yakin semuanya menjawab serempak. Lebih nyaman di zaman Newmont Nusa Tenggara. Oke. Kenapa? Pertama kita bicara salary, Bang ya. Dulu orang bangga sekali bisa bekerja tambang karena mereka bisa bawa pulang belasan juta bahkan puluhan juta Ya. setiap bulannya. Kemudian roster kerja yang kami anggap juga manusiawi ya. Karena
realistis lah. Belum lagi bagaimana ekonomi di lingkar tambang hidup saat itu. Oke. Karena pekerjanya pada tinggal di luar, ngekos ya. Kemudian ada perputaran ekonomi di sana dan lain sebagainya. Hari ini berbanding terbalik. Salary mereka itu hanya basicnya di angka 2,4 sampai 2,8 sesuai UMP ataupun UMK. Kemudian lemburnya dalam 6,5 jam itu kalau saya nggak salah di angka 170-an ribu per 6,5 jam. 6,5 jam. Artinya hanya 20-an ribu per jam ongkos lemburnya. Dan bonus itu hanya berlaku buat teman-teman yang bekerja di area mining saja. Oke. Dan kalau tidak masuk dalam sehari, maka bonus yang sebulan itu hangus. Jadi kalau abang mau cek apakah ada yang cuti di area mining, jangan saya yang jawab. Nanti dicek saja apakah ada yang berani cuti. Karena berisiko kalau Anda cuti, bonus Bonusnya Anda hilang. tidak ada. Oke. Artinya yang sekarang kurang manusiawi bahasa seperti itu, Bang, menurut Abang? Saya bisa mengatakan bahwa perusahaan hari ini tidak manusiawi terhadap karyawannya. Belum lagi kita bicara tentang union busting, pemberangusan serikat. Bayangkan saja perusahaan nomor 2 terbesar di Indonesia, Iya. nggak ada serikatnya. Terus apa yang menjadi sarana buat pekerja, buat buruh untuk menyampaikan aspirasi mereka, untuk bernegosiasi terhadap kesejahteraan mereka? Persis. Emang pada lupa apa fungsi dan manfaat serikat pekerja? Mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Benar. Kalau kemudian ruang-ruang ini ditutup, Ya. terus siapa? Kemana mereka akan mengadu terhadap Mengadu dan persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan? Misalnya salary, kemudian sistem kerja, ya 4-2 misalnya seperti itu, 4 minggu nggak pulang-pulang, 2 minggu libur begitu. Oke, dan itu diambil alih semuanya oleh amanat. Peran-peran itu sebagai corong untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat lokal yang dimana tambang itu ada, Bang. Tambang nomor 2 Sejauh ini ya hanya kami, hanya amanat. Ya? hanya aman. Oh, ini saya agak greget juga karena namanya tambang ya teman-teman ya, tambang besar, kemudian sumber daya alamnya dikeruk terus, tetapi kalau tidak memberi dampak kepada masyarakat juga ini something wrong. Ada yang harus kita lihat ulang dan teman-teman amanat ingin nge-review ulang itu, Bang ya. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, Bang, kebetulan konten ini disponsori oleh Roti Gembong Mandalika, Oke. Bang. Rasa-rasanya kita bicarain tentang tambang ini perlu juga kita lihat tambang yang lain, Bang. Iya, betul. Tambang rezeki yang lain nih kira-kira Iya, maksudnya kayak betul, gitu. betul. Jadi ini teman-teman semua, Roti Gembong Mandalika, roti enak dan lembut di Mataram, Bang. Ini oleh-oleh khas, nanti teman-teman kalau orang-orang Sumbawa mau balik ke Sumbawa, jadiin roti ini sebagai oleh-oleh teman-teman. Kita cicipi, Bang. Siap, silakan Bang. Ini tagline roti ini, Bang. Sekali coba, ketagihannya seumur hidup. Wih, ngeri. Ngeri. Oke Bang. Siap. Jadi sekali coba ketagihan seumur hidup. Ketagihan seumur hidup. Kayaknya ketagihan nih kayaknya, Bang. Udah mulai dapat feel-nya, Bang. Pastilah. Oh, ini roti Gembong Mandalika, roti lembut teman-teman yang bisa kita cicipi. Kita sambil bicarain tambang, Bang. Siap. Ini kita jatuhnya gibahin atau enggak, Bang? Tadi kan saya sudah sampaikan kalau pihak perusahaan merasa keberatan dengan apa yang saya sampaikan, ya negara kita negara hukum, silakan saja diproses. Bicara tentang tambang, Bang. Ya. Saya semacam ini, Bang ya, agak ragu-ragu juga. Karena ini kan tentang kesejahteraan. Saya sempat tadi tuh agak takut bicara tentang tambang ini. Karena kabar angin yang saya dapat bisa dapat intimidasi katanya, Bang. Kalau kita bikin konten-konten yang kayak gini, benar nggak itu, Bang? Ya saya kira semua perjuangan tentu ada resikonya ya. Termasuk memperjuangkan persoalan publik, persoalan masyarakat, apalagi kemudian kita berhadapan dengan tambang yang besar. Saya pikir semuanya ada kalkulasinya. Kalau amanat sekarang dapat intimidasi, pressure kecil nggak? Atau besar, Bang? Ya saya kira itu hal yang lumrah lah. Hal yang lumrah ya pasti ada ya. Baik dari kelompok-kelompok misalnya yang mereka buat seperti itu kan, atau mungkin ya dengan cara-cara mengembangkan fitnah-fitnah terhadap gerakan-gerakan amanat. Tapi itu biasa aja, nggak ngaruh juga. Yang tergabung di amanat berapa orang, Pak?
Ya, kami tersisa sekarang pasukan inti ya, kurang lebih 10 orang. Kok 10 orang. bahasanya tersisa pasukan inti? Iya. Berarti ada yang diamankan, dilipat atau gimana bang kira-kira? Wah, itu saya nggak berani komentar. Mungkin Oke. teman-teman punya pilihan lain, kita hargai keputusannya tentunya kan. Atau mungkin ada kesibukan lain. Kita berpositif thinking saja lah. Itu jawaban paling aman ya, ada kesibukan lain. Tapi gini bang, aduh, saya lumur banget nih ya. Gini bang, bicara tentang tambang ini kan, apalagi amanat ini kan fokus untuk mengawal isu-isu ini, ya kan? Untuk abang pribadi deh, ada nggak yang datang lobby, udahlah bang Erik, nggak usah speak up tentang ini kita kasih A, tawaran jabatan ini A, B, C, ada nggak yang kayak gitu bang? Iya, gimana bang ya, sebenarnya ini agak sensitif seperti itu kan. Artinya saya hanya bisa menyampaikan pesan saja kepada semua orang yang ingin mau berjuang terhadap kepentingan publik. Luruskan saja niatnya, fokuskan gerakannya, insya Allah nanti kuat dan amanah seperti itu. Oh iya. Jadi jawabannya ke sana bang. Ini diplomatis ya jawabannya. Ini nggak kena telik nih bang. Kebetulan bang Erik ini senior saya di Fakultas Hukum. Jadi kalau kita mau aja agak-agak nyerempet, ada senior saya kemarin bang, lawyer juga, bicara tentang Papua. Iya. Saya pancing-pancing untuk bicara delik, tapi nggak nyebut-nyebut nama orang bang. Itu kelebihannya kalau orang hukum. Iya. Tapi gini bang, aman. Kemudian amanat. Ya. Masa sih nggak ada pressure untuk lembaganya ingin dipangkas, di-cut, bahasanya seperti itu, Pak? Ya, sejauh ini hanya manuver-manuver yang sifatnya adu domba ya. Oke. Kemudian provokasi masyarakat seolah-olah gerakan ini untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Kemudian ada niatan lain, ada yang menunggangi dan lain sebagainya. Masih seputaran-seputaran itu. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman dan masyarakat, ayolah kita diskusi lah sekarang. Substansi dari perjuangan amanat ini di mana salahnya? Oke. Di mana salahnya ketika kita ingin daerah kita kemudian dipersiapkan kehidupan pasca tambangnya? Di mana salahnya misalnya kita ingin kemudian kuota untuk masyarakat lokal itu jauh lebih maksimal dibandingkan hari ini? Di mana salahnya misalnya hari ini kita tidak hanya ingin disiapkan jadi babu-babu, jongos-jongos di tambang sana karena kita adalah pemilik hakikinya, kami juga pingin juga disiapkan menjadi bos-bos di sana. Salahnya di mana? Di atas tanah sendiri loh. Di atas tanah sendiri. Iya. Di mana salahnya kita meminta perusahaan untuk transparan terhadap CSR? Di mana kemudian salahnya kita minta tambang, dalam hal ini perusahaan Aman Mineral, memberikan ruang kepada pengusaha lokal untuk kemudian berwirausaha di sana? Salahnya di mana? Iya, Malaysia. Hari ini kita nggak butuh disiapkan kue, disiapkan susu ya, kemudian dibagikan mungkin bantuan sosial yang sifatnya langsung tunai dan lain sebagainya. Berikan saja pekerjaan yang layak. Oke. Otomatis itu nanti akan Menaikkan taraf kehidupan betul. mereka. Bicara tentang fitnah dijatuhkan, saya pernah dapat cerita lah bahasanya seperti itu bang. Kalau amanat ini ada yang tunggangi, itu pertama. Kemudian kedua, selain ditunggangi amanat ini, kan bagus sebenarnya, ini menurut versi mereka ya, kan bagus sebenarnya tambang itu ada. Justru kalau amanat ini ada, organisasi LSM seperti ini ada, nggak ada yang mau berinvestasi di NTB katanya. Ini menghambat investasi nih. Nah, pandangannya abang seperti apa? ya sekarang begini bang ya. Emang gerakan amanat hari ini mengganggu investasi? Ini kan harus dijawab juga. Mengganggunya di mana? Terus apakah kemudian apa yang dilakukan hari ini oleh amanat misalnya Oke. meluruskan apa yang salah, kemudian mengingatkan perusahaan bahwa mereka punya kewajiban kepada masyarakat, apakah ini mengganggu investasi? Ini kan harus dijawab juga. Iya. Mestinya hari ini kita harus sadar semuanya bahwa meluruskan, mengingatkan, kemudian menyiapkan kehidupan pasca tambang itu bukan pengganggu investasi, justru ingin menyelamatkan investasi. Jadi ini juga harus dipahami begitu kan? Menarik. Iya. Jadi saya pikir logika-logika ya seperti itu saya pikir sudah nggak laku lah bang. Makanya saya selalu mengatakan mari kita berdebat di ruang substansinya. Persis. Di mana salahnya?
gerakan yang kami lakukan. Kalau ada yang salah silahkan diluruskan. Tapi kalau dikatakan bahwa kami pengganggu, penghambat investasi, di sini saya katakan dengan tegas bahwa Amanat bukan pengganggu atau penghambat investasi. Justru kita mendukung investasi, tapi investasi dengan cara-cara yang bersih, cara-cara yang benar, cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengorbankan masyarakat. Itu yang kita dukung. Iya. Dalam ya teman-teman ya. Saya kalau dengar abang ngomong agak emosional juga. Apa namanya, terbawa kita, terhanyut. Bicara tentang tambang, itu ada 3 pihak tuh bang. Pertama, masyarakat lokal. Kedua, perusahaan. Nah yang ketiga ini pengambil kebijakan, pemerintah. Nah kira-kira pemerintah Nusa Tenggara Barat melihat banyak isu-isu yang segudang tadi, lipat tangan aja atau seperti apa bang? Oke, saya sebelum menjawab ke sana Bang, saya ingin sampaikan kepada publik apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Amanat. Oke. Ya. Supaya nanti saya bisa menjawab ke arah sana. Dan bila perlu nanti biar publik saja yang menyimpulkan seperti itu ya. Oke. Pertama, kami sudah bersurat kepada DPRD Kabupaten Sumbawa Barat meminta hearing terhadap kebijakan ketenagakerjaan, penjualan scrap. Itu di Aman Mineral hari ini sampahnya dijual dan dijadikan pendapatan perusahaan ya. Tapi kita nggak usah terlalu banyak bicara itulah. Nah, ini nanti waktunya mepet lagi ya. Siap. Kemudian kita juga sudah berbicara tentang terkait CSR seperti itu. Tapi mandek juga. Sampai hari ini perjuangan kita tidak pernah dapat data realisasi CSR. Sampai hari ini. Pemda juga seperti itu. Bahasanya itu bukan kewenangan kita. Oke. Itu sudah diambil semuanya kewenangan dari pusat. Saya kadang-kadang mikir Bang, emang besaran kewenangan Amanat sama kewenangannya pemerintah daerah? Kok seolah-olah Amanat yang Itu dia. Iya. Mestinya seperti itu. Oke, kita paham. Ya apalagi kita kebetulan orang hukum gitu Bang Iya. kan. Tapi kan ada cara. Oke. Bagaimana mereka bisa mengakses itu semua? Mereka kan perpanjangan tangan pusat di daerah. Persis. Ya mestinya menyampaikan apa yang menjadi keluhan masyarakat, mencari solusinya dan lain sebagainya. Uang tambangnya ada di wilayah mereka kok. Iya. Kan sesederhana itu. Kami juga sudah melaporkan ke BPK RI, Ombudsman, kemudian ke DPRD provinsi ya, terkait permohonan hearing. Sampai hari ini juga belum ada panggilan. Kami juga sudah meminta waktu untuk melakukan tatap muka khusus secara resmi ke Pak Gubernur terhadap persoalan ini. Sampai hari ini juga belum ada tanggapan. Kami juga sudah bersurat ke Komnas HAM. Nah ini kabar baik buat seluruh korban yang sudah kita laporkan. Insya Allah dalam waktu dekat yang saya tidak bisa expose tanggalnya, beberapa komisioner Komnas HAM akan turun ke Kabupaten Sumbawa Barat. Korban apa bang? Korban yang kami anggap adalah tentu melanggar HAM apa yang dilakukan oleh Aman Mineral, misalnya PHK sepihak, kemudian blacklist dan outlist ya, kemudian korban kecelakaan kerja ya, yang hampir setiap tahun terjadi kecelakaan kerja dan banyak hal lagi, banyak. Ya kita juga sudah melaporkan ke LHK, mudah-mudahan dalam waktu yang nggak terlalu lama akan turun bersama Wamenaker di bulan depan ini, dan ini juga mudah-mudahan menjadi semangat baru buat masyarakat. Ayo kita harus berani. Tambang itu milik kita. Yang harus memperjuangkan adalah kita sendiri. Persis. Dan percaya bahwa yang merasakan bencana nantinya kalau hal ini kita tidak perjuangkan, anak cucu kita. Oleh karenanya mari bersama-sama kita katakan kalau itu benar, katakan benar. Jangan takut ada intimidasi dan lain sebagainya. Percaya saja, Tuhan masih bersama kita. Waduh, bersama dengan mereka yang terus memperjuangkan orang banyak. Tadi abang bertanya, apakah pemerintah hari ini bersama Amanat? Ya, pemerintah daerah ya. Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya sejauh ini kami tidak melihat sesuatu yang signifikan terhadap perjuangan-perjuangan ini. Misalnya memfasilitasi bagaimana kemudian untuk mencari solusi terhadap semua persoalan ini. Sampai detik saya bicara ini saya tidak melihat. Contoh sederhana saja, bahkan di KSB itu jauh lebih unik. Ya, kalau kita bicara PP 96 2021 terkait turunan daripada undang-undang pertambangan ya, itu sudah jelas bahwa
pemegang wilayah izin usaha pertambangan khusus Ya. itu boleh mengambil batuan di dalam untuk digunakan dalam kegiatan pertambangan. Tapi yang unik, tetapi itu harus dilaporkan juga kepada Dispenda karena terkait dengan pajak, ada galian dan lain sebagainya. Tapi yang unik, kami sudah laporkan juga ini ke Krimsus Polda NTB. Kurang lebih ada 7 atau 8 perusahaan yang tidak memiliki izin industri tapi berdiri dengan tegak di area konsesi aman mineral, dengan santainya bisa beraktivitas membangun batching plan seperti itu. Ya, sehingga kalau ditanya, kembali lagi ke pertanyaannya, apakah pemerintah daerah bersama kami, biarkan publik saja yang menjawab terhadap persoalan ini. Ada yang bilang pemerintah daerah katanya cuma jadi humas perusahaan katanya. Oh, kalau saya katakan, kalau ditanyakan kepada saya, ya saya berani menjawab bahwa seringkali bahkan dominan pemerintah daerah dalam hal ini lebih cenderung menjadi humas perusahaan. Oke. Itu dalam itu, Pak. Humas Dalam. Bang, terakhir, ini poin terakhir saya, pertanyaan terakhir. Masalah limbah dari perusahaan tuh yang dikritisi oleh jubir rakyat, Bang Johan Rosihan. Kira-kira gimana tuh, Bang? Ya, yang pasti seperti ini, Bang, ya, bahwa tidak mungkin tidak ada risiko terhadap pembuangan limbah atau tailing ke laut kita di Teluk Senunu, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Per hari itu kurang lebih 140.000 ton. Waduh. Per hari, ya. Nah, kalau bicara dampak, karena kita masyarakat yang tentu memiliki keterbatasan untuk mengakses penelitian, kemudian alat dan lain sebagainya, tentu kami tidak bisa menjustifikasi secara detail, ya. Tapi kalau bicara dampak, hari ini boleh ditanya kepada nelayan bagaimana mereka harus mengambil tangkapannya lebih jauh. Iya, karena di sekitar itu udah mati, rusak ekosistem. Iya, kemudian bagaimana kemudian yang biasanya cumi-cumi mudah didapat dan lain sebagainya, berapa hasil laut lainnya hari ini dirasakan tidak seperti dulu lagi. Ya, dampak-dampak seperti ini kami ada videonya, kami wawancarai, itu juga kita lampirkan di Komnas HAM. Nah, harapannya juga selain nanti kemudian Komnas HAM yang berharap Kementerian LHK dalam hal ini dengan sumber dayanya tentunya, karena itu uang kita juga, dari mereka juga berdiri berdasarkan dari pajak-pajak kami, ya tolong dicek lah, ini masa depan putra-putri anak cucu yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Seperti itu, Pak. Oke, ini luar biasa ya. Saya kalau bicara tentang generasi selanjutnya, bicara tentang masa depan itu, kita terus harus mendorong teman-teman semua, bagaimanapun lingkungan harus dijaga, karena investasi terbesar kita untuk generasi selanjutnya bukan hanya main pikiran, Betul. tetapi adalah lingkungan yang bisa memberikan kesejahteraan seperti yang kita nikmati hari ini. Iya, betul. Terakhir sekali, Bang, harapannya untuk pertambangan di Nusa Tenggara Barat dan komitmen aman untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Amanat, ya? Amanat maksudnya. Iya. Ini memang agak mirip-mirip ya, aman sama amanat. Amanat, Bang. Salah sebut nanti bahaya, Bang. Dipikir nanti amanat ada saham di aman, atau sebaliknya begitu kan? Itu bahaya itu, Bang. Bahaya. Perlu diklarifikasi. Iya, dulu. ini makanya kita langsung klarifikasi. Ya, Bang. Ya, jadi pertama ingin saya sampaikan bahwa amanat sampai hari ini kita konsisten mendukung investasi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, bahkan di Nusa Tenggara Barat, dengan catatan mereka adalah perusahaan-perusahaan yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, bukan perusahaan-perusahaan yang sewenang-wenang berani mengorbankan masyarakat, kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang semestinya didapat oleh rakyat dan kemudian bisa dinikmati untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang kami lakukan amanat dari 1 September sampai hari ini adalah untuk memperjuangkan posisi tawar masyarakat yang selama ini tidak memiliki harga. Kami dianggap orang bodoh, kami dianggap tidak memiliki akal sehat. Ini yang kami lakukan. Sehingga apa? Sehingga CSR yang tadinya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu tanpa kemudian tujuan yang jelas, apa salahnya kita rencanakan dengan baik-baik, ya. Itu CSR itu angkanya gede, lebih besar dari PAD Kabupaten Sumbawa Barat per tahun. Kalau kemudian ini dikelola dengan baik, dengan benar. Ada yang bertanya ke saya, Mas Eri, sebenarnya apa sih yang mau dilakukan amanat? Sederhana. Pertama, kalian hapus blacklist, altlist. Mereka itu masih bisa bekerja, kecuali mereka yang memiliki kesalahan yang kemudian sifatnya pidana. Kemudian yang kedua, yang PHK sepihak, kalian tarik kembali. Jalankan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Aturan mainnya sudah jelas semua kok.
Iya. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan bagaimana kemudian serikat, adakan serikat supaya supaya pekerja ada ruang, Pak. Persis. Ya. Dan yang berikutnya itu buatkan dia departemen PPM atau CSR yang manajernya nanti adalah orang-orang lokal, Iya. sehingga mereka mengetahui apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman lokal untuk mempersiapkan diri sehingga nanti pasca tambang mereka jauh lebih siap. Persis. Dan yang terakhir, please, teman-teman juga butuh hidup, mereka juga bisa berwirausaha, mereka juga memiliki cara kerja dan lain sebagainya. Tapi ruang ini nggak ada. Kalian please alokasikan. Bagaimana untuk pengusaha-pengusaha lokal ini? Bisa, toh juga yang selama ini pengusaha juga kok dari luar kan. Sekarang tinggal diganti aja, digeser Diganti aja. aja. Masukkan saja orang lokal. Teknisnya saya kira terlalu gampang lah. Nanti ada asosiasi, kemudian asosiasi bisa MOU dengan perbankan, uangnya masuk ke bank tertentu. Jadi mereka nanti begitu ada kontrak nanti bisa dapat bantuan modal. Saya pikir teknisnya itu nggak terlalu repot loh. Hal sepele. Sepele dan pasti teman-teman lokal mampu kok. Mampu dan terukur tentunya. Siap. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang tentu terukur. Siap, siap. Nah, itu harapan dari teman-teman dari Amanat, teman-teman semua. Kalau saya, Bang, terakhir yang paling penting itu adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus mensejahterakan dan menghargai orang lokal itu sebagai tuan tanah itu sendiri. Mereka harus dapat kesejahteraan. Dan harapan saya mudah-mudahan KSB makin sejahtera, Bang. Amin. Terakhir Bang, Ya. sebelum ditutup, Ya. pesan saya khusus buat pemerintah daerah, Siap. maupun baik di kabupaten ataupun di provinsi, bahkan beberapa lembaga negara yang merupakan perpanjangan tangan juga dari pemerintah pusat. Ya. Yang 160.000 jiwa di Kabupaten Sumbawa Barat itu rakyat kalian juga. Jangan ketika kalian bicara kepentingan, keuntungan, kalian menjadi kewenangan, tapi bicara persoalan, masalah, keluhan, masa depan masyarakat, itu bukan menjadi kewenangan kalian. Terima kasih Bang. Waduh, dalam banget. Thank you teman-teman semua. Saya Yusril Zamahendra. Bang, terima kasih banyak sudah Siap. mampir di podcast Bicara Santai. Terima kasih Bang Israel. Kita disuplai pikiran dan yang paling penting kita terus mengawal kepentingan masyarakat. Siap. Thank you Bang, terima kasih banyak. Siap. Mudah-mudahan perjuangan Abang terus menuai jalan-jalan kebaikan. Amin. Wadah. See you teman-teman semua. Saya Yusril Zamahendra bersama dengan Bang Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.